Malam ini jangan terlalu jauh dari cahaya, karena apa yang akan kamu dengar adalah kisah nyata yang terjadi di jalur yang bahkan penduduk sekitar pun enggan melewatinya ketika matahari tenggelam. Di Alas Roban, seorang sopir truk yang sudah belasan tahun hilir mudik akhirnya melihat apa yang selama ini cuma dianggap rumor. Bus yang seharusnya sudah terbakar puluhan tahun lalu muncul tepat di depannya. Kalau kamu sedang nonton sendirian, pastikan kamu siap. Karena setelah cerita ini, kamu bakal takut melihat bayangan dari kaca spionmu sendiri. Malam itu, sekitar jam 2 lewat sedikit, Jono, seorang sopir truk yang sudah belasan tahun narik antar kota, melintas pelan di jalur Alas Roban. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk sampai ke tulang. Kabut tipis turun dari arah hutan, menggantung rendah seperti selimut tipis yang menutupi pandangan. Lampu truknya menembus kabut itu, tapi tidak sepenuhnya. Cahaya kuning pucat hanya memantul lemah, membuat jalanan di depan terlihat seperti lorong gelap yang tak berujung. Loh, kok sepi banget malam ini? Gumam Jono sambil merapatkan jaketnya. Jono sudah hafal betul jalan ini. Sudah berkali-kali melintas pada jam segini, baik saat perjalanan kosong maupun saat bawa muatan penuh. Biasanya, tetap ada 1-2 kendaraan yang lewat. Bus malam, truk lain, motor dari warga desa sekitar. Tapi, malam itu rasanya beda. Dari tadi, nggak ada satupun kendaraan yang lewat dari arah berlawanan. Jalanan kosong melompong, hening yang bukan main. Setiap kali truknya melaju pelan, suara mesin terdengar semakin bergema. Seakan-akan menyadarkan dia bahwa dia sendirian di tengah jalan angker itu. Hutan di sisi kanan dan kiri begitu gelap pekat, sampai-sampai pohon jati setinggi puluhan meter itu hanya terlihat sebagai siluet hitam yang bergoyang tertiup angin. Walaupun sudah sering lewat situ, malam itu suasananya tidak sama. Jono merasa seperti ada yang memperhatikannya dari balik pepohonan. Padahal itu cuma perasaan, setidaknya dia ingin meyakinkan dirinya begitu. Tapi entah kenapa, setiap kali ia melirik ke arah kiri atau kanan, bulu kuduknya otomatis berdiri. Rasanya seperti ada sosok tak terlihat yang mengikuti pandangan matanya. Truknya tiba-tiba terasa lebih berat dari biasanya. Jono sampai sempat mengecek spion belakang beberapa kali. Beneran kosong? Masa rasanya berat begini? Keluhnya pelan. Padahal muatan truk malam itu bukan barang berat, hanya beberapa paket sembako dari gudang di kota. Gak mungkin sampai terasa seberat itu. Tapi mesin terdengar seperti bekerja 2 kali lipat, seolah ada sesuatu yang menumpang tanpa izin. Jono mencoba tetap cuek. Dia hanya ingin cepat sampai gudang dan tidur. Hari itu, dia sudah kerja seharian dan pikiran sudah mulai lelah. Mungkin dia cuma kecapean, pikirnya. Mungkin karena kurang tidur, mungkin karena kebanyakan dengar cerita driver-driver lain tentang Alas Roban. Cerita tentang kecelakaan misterius, penumpang gaib, atau bus yang muncul entah dari mana dan hilang tanpa jejak. Belasan tahun jadi sopir truk membuat dia sudah kenyang dengan cerita mistis macam itu. Tapi biasanya dia nggak pernah ambil pusing. Dia bukan tipe orang yang mudah takut. Tapi entah kenapa, malam ini beda. Suasana heningnya terlalu berlebihan, anginnya terlalu dingin, kabutnya terlalu tebal. Semuanya seperti bersekongkol untuk membuat dia salah fokus. Saking sepinya, Jono sampai bisa mendengar detak jarum jam kecil yang ia tempel di dashboard. Padahal, biasanya suara itu kalah sama suara mesin dan angin malam. Tapi, kali ini terdengar jelas. Tik, 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 mengisi kekosongan udara. Truk terus melaju melewati tikungan landai. Di tikungan itu, biasanya ada warung teh kecil milik warga setempat. Namun, malam itu warungnya gelap gulita. Biasanya,
Lampu minyaknya tetap menyala sampai pagi, walaupun tidak ada pelanggan. Tapi sekarang benar-benar mati. Bahkan kursinya pun tidak terlihat, seolah warung itu tidak pernah ada. Jono merasakan hawa aneh menyelinap masuk lewat celah ventilasi AC. Hawa dingin yang bukan dingin biasa. Dingin yang seperti membekukan bagian belakang leher dan membuat keringat dingin muncul tanpa alasan. Dia mengusap tengkuknya pelan, berharap rasa tidak nyaman itu hilang. Tapi malah makin terasa. Wah, jangan-jangan gue masuk angin nih, gumamnya mencoba menertawakan diri sendiri. Namun, dalam hati, ia tahu itu bukan masuk angin. Dia sudah sering kerja malam, tubuhnya sudah kebal. Rasa dingin ini bukan rasa dingin yang berasal dari tubuh. Ini dingin dari luar, dari sesuatu yang tidak terlihat. Jalanan mulai menanjak sedikit. Biasanya, di tanjakan ini ada suara serangga malam dari arah hutan. Tapi, kali itu tidak ada satupun suara. Tidak ada jangkrik, tidak ada burung hantu, tidak ada hewan kecil yang berlari di semak-semak. Hutan itu seperti mati, seperti seluruh isi hutan sedang menahan napas, menonton Jono melintas. Tiba-tiba, Jono merasakan truknya sedikit bergoyang. Padahal, tidak ada angin kencang, tidak ada kendaraan lain pula. Jalanan juga mulus, tapi getarannya terasa seperti ada yang naik ke bagian belakang truk. Terasa jelas seperti langkah kaki. 1, 2, 3. Seperti ada seseorang yang berjalan di bak belakang. Jono menelan ludah. Matanya otomatis melirik spion samping. Gelap, tidak ada apa-apa. Tapi suara itu masih terasa. Suara halus tapi nyata. Duk, duk, duk. Ah, udahlah, pasti kayu-kayu di baknya geser, katanya mencoba meyakinkan diri. Padahal muatannya kardus, bukan kayu. Ia menatap jalan kembali. Tapi semakin lama, kabut semakin tebal. Jarak pandangnya tinggal belasan meter. Lampu jauh dinyalakan, tapi malah membuat kabut memantulkan cahaya ke segala arah, membuat pandangannya makin buram. Ya ampun, kok pekat banget sih kabutnya, keluh Jono. Dia sempat memperlambat laju truk. Tidak ada alasan untuk ngebut di kondisi kayak begitu. Aniaya namanya kalau maksa. Namun, saat kecepatannya turun, ia merasakan sensasi lain. Perasaan seperti ada sesuatu yang mendekat dari arah belakang. Bukan suara, bukan getaran, tapi lebih seperti tatapan. Tatapan yang menusuk dari arah gelap. Jono menghela napas panjang. Tenang Jo, cuma perasaan, cuma capek, pikirnya. Tapi setiap kali ia mencoba menenangkan diri, perasaan itu datang lagi. Bahkan lebih kuat, dadanya mulai sesak. Tengkuknya terasa seperti ada seseorang yang sedang berdiri tepat di belakang kursinya, menatap punggungnya tanpa berkedip. Walau takut, Jono terus mencoba bersikap biasa. Dia menyalakan radio, berharap ada suara yang bisa menemani. Tapi yang keluar hanya suara statis, suara kresek-kresek seperti radio rusak. Padahal tadi radio normal saja. Yah, beneran nih, jam segini radio ngamber pula, keluhnya. Ia mencoba mencari frekuensi lain, memutar tombol pelan-pelan. Tapi tak satu pun gelombang radio yang berhasil ia tangkap. Semua frekuensi kosong. Padahal ini jalur nasional, harusnya sinyal radio masih ada. Radio itu hanya mengeluarkan desis dan sesekali suara seperti seseorang berbisik di dalam frekuensi statis. Bukan suara jelas, hanya desis aneh yang membuat telinganya gatal. Ah, udah, gak usah dengerin beginian, kata Jono sambil mematikan radio. Tapi begitu radio dimatikan, terdengar suara lain. Suara dari luar, suara samar, pelan, seperti ada seseorang memanggil. Hes, hes, ses. Jono langsung menoleh ke kiri. Tidak ada siapa-siapa. Ia menoleh ke kanan, juga kosong. Kacing kali, gumamnya. Tapi siapa pula kacing yang manggil sopir truk jam 2 pagi di tengah hutan? Jono mulai kehilangan fokus. Perasaan waspada bercampur takut mulai mengganggu pikirannya. Tapi dia memaksa dirinya untuk tidak berhenti di jalan itu.
Walau seseram apapun, berhenti di alas roban malam-malam sendirian jelas bukan pilihan. Truk terus melaju pelan, tapi pandangan Jono mulai kacau. Kabut memantulkan cahaya lampu, sehingga bentuk-bentuk aneh mulai terlihat samar di tepi-tepi penglihatannya. Seperti ada sosok berdiri di tepi jalan. Seperti ada bayangan yang bergerak cepat di antara pohon-pohon. Seperti ada wajah pucat yang muncul lalu hilang lagi. "Jo, fokus Jo, jangan lihat samping," bisiknya ke diri sendiri. Namun, semakin ia berusaha mengabaikan, semakin kuat rasa takut itu menusuk. Sampai, akhirnya, truknya melewati sebuah titik yang membuat seluruh tubuhnya merinding mendadak. Di depan sana, tepat di tengah kabut, seperti ada siluet menyerupai manusia. Berdiri kaku, tidak bergerak. Jono spontan injak rem pelan. Jantungnya berdegup keras sampai terasa di tenggorokan. Tetapi, ketika truk mendekat, siluet itu hilang. Benar-benar hilang begitu saja. Jono menutup mulutnya dengan tangan. Gugup, nafasnya naik turun kacau. Jangan halu, John." Tapi, ketika ia kembali menatap ke depan, perasaan itu justru semakin kuat. Perasaan yang sejak awal dirasakan sejak memasuki jalur itu. Perasaan seperti dia tidak sendirian. Kali ini, perasaan itu bukan hanya dari sisi jalan atau belakang truk, tapi dari dalam kabin, tapi dari kursi sebelahnya yang kosong. Hawa dingin mulai memenuhi ruang kabin, lebih dingin daripada AC. Dinginnya seperti berasal dari sesuatu yang hidup, atau mungkin bukan hidup. Ketika ia melirik, Kabut mulai menipis sedikit ketika Jono berhasil membawa truknya keluar dari tikungan panjang itu. Namun hawa dingin di dalam kabin masih terasa menusuk seperti sebelumnya. Jono menatap lurus ke depan, berusaha sebisa mungkin untuk tidak melirik ke kursi sebelah. Tapi pikiran manusia justru sering melakukan hal yang tidak kita mau. Semakin ia menahan, semakin kuat rasa penasaran itu menekan. Rasanya seperti ada magnet yang menarik matanya untuk melihat apa atau siapa yang duduk di sana. "Udah, jangan nengok, jangan mikir macam-macam," katanya sambil mengusap wajah. Nafasnya masih belum stabil. Setiap tarikan nafas terasa berat, seperti paru-parunya ikut ditekan oleh hawa dingin yang tidak semestinya. Namun sesuatu yang paling mengganggu justru bukan dinginnya, melainkan keheningannya. Suara jangkrik, angin, radio, bahkan suara mesin truk pun terasa seperti mengecil. Yang tersisa hanya suara nafasnya sendiri dan sesekali suara nafas samar dari arah samping yang membuat bulu kuduknya berdiri lagi. Jono menelan ludah, rasanya seperti menelan batu kecil. Saat truk melewati jalan lurus yang panjang, kabut kembali menebal dari arah samping, merayap dengan cara aneh. Kabutnya bukan bergerak seperti biasanya. Dia seperti menggulung masuk ke jalan, perlahan tapi pasti, seperti ada tangan-tangan yang mendorongnya keluar dari hutan. Dalam hati, Jono mulai memikirkan hal paling rasional untuk mengusir takut, doa. Tidak banyak yang ia hafal, tapi apapun ia ucapkan dalam hati. Tapi semakin ia komat kamit, hawa dingin itu tidak berkurang, justru makin kuat. Seolah ada sesuatu yang tidak senang ketika ia mencoba melafalkan doa. Di tengah suasana itu, tiba-tiba terdengar suara kecil, tok, tok, tok. Suaranya jelas, seperti ujung kuku mengetuk kaca jendela dari luar. Jono refleks menatap ke arah jendela samping. Bagian itu tertutup kabut dari luar, sampai hanya kilau kaca yang terlihat. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada bayangan, tidak ada tangan. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras, lebih dekat. Jono menahan nafas. Ia kembali menatap jalan di depan, mencoba mengabaikan suara itu. Tapi suara itu makin intens, makin cepat. Seperti ada seseorang atau sesuatu yang ingin masuk. Tangannya gemetar saat memegang setir. "Astaga, gue kenapa lewat sini sendirian sih?" umpat Jono tanpa suara. Ia mencoba menambah kecepatan sedikit lagi. Namun saat kecepatannya naik, suara ketukan itu berhenti. Hening sesaat, hening yang justru membuat ketegangan dalam dadanya makin penuh. Dan kemudian, dari arah kursi penumpang yang sejak tadi ia hindari, terdengar suara lain. Bukan ketukan, bukan nafas, tapi berdiri. Seperti seseorang yang awalnya duduk, lalu perlahan bangkit.
Bunyi jok truk yang bergerak terdengar jelas. Ngek, ngek. Jono langsung menatap lurus ke depan. Matanya membesar. Ia hampir tidak berani berkedip. Tengkuknya serasa membeku. Seluruh tubuhnya ingin meloncat keluar, tapi ia tidak bisa. Kakinya menempel ke pedal gas, tangannya terpaku di setir. Samar-samar, dari sudut ekor matanya, ia melihat gerakan kecil, gerakan gelap, gerakan seperti sesuatu yang berdiri perlahan-lahan. Gak, jangan lihat, doa Jono dalam hati. Dia mencoba fokus pada garis jalan yang mulai terlihat samar tertutup kabut, tapi tubuhnya mulai gemetar. Jalanan panjang itu terasa begitu sepi, begitu asing, seperti bukan lagi jalur yang ia kenal. Angin berembus dari ventilasi AC, tapi kali ini membawa bau lembab, bau tanah basah, dan sedikit bau busuk samar yang tidak ia kenali. Seakan-akan ada sesuatu dari hutan yang masuk ke dalam truk bersamanya. Bau itu masuk perlahan, menggantung di udara. Jono menutup hidung, tapi bau itu semakin kuat. Bau daging basah yang lama tidak tersentuh matahari, bau yang membuat perutnya mulai mual. Dan saat bau itu mencapai puncaknya, suara langkah kecil terdengar di dalam kabin. 4 langkah, perlahan, mendekat kursinya. Jono hampir menjerit, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Dia memejamkan mata, tapi itu justru membuat semua panca inderanya lebih tajam. Ia bisa merasakan kehadiran itu lebih dekat, bisa merasakan sesuatu berdiri tepat di sampingnya, bisa merasakan hawa dingin menyelimuti pipinya, seperti ada wajah pucat yang mendekat untuk menghirup nafasnya. Jangan lihat, ulanginya lagi dan lagi. Namun rasa penasaran manusia lebih kuat dari rasa takut, dan musibah sering terjadi justru ketika seseorang menyerah pada rasa penasaran itu. Perlahan, tangan Jono bergetar. Ia mengangkat wajahnya sedikit, membuka mata pelan-pelan, dan tanpa sengaja melirik ke samping. Hanya sepersekian detik, hanya sedikit, hanya sampai batas ekor matanya bisa menangkap bayangan. Tapi itu cukup. Ada wujud hitam berdiri di sampingnya. Tidak jelas bentuknya karena tertutup kabut tipis yang entah bagaimana telah masuk ke dalam kabin. Tapi Jono bisa melihat bahunya, kepalanya yang sedikit miring, dan sepasang mata, 2 titik putih kecil seperti cahaya redup yang menatapnya tanpa berkedip. Jono tersentak, refleks memalingkan wajah. Nafasnya terputus, jantungnya hampir loncat keluar. Tuhan, bisiknya, suara hampir tidak keluar. Tapi belum sempat ia tenang, wujud itu mengeluarkan suara. Suara lirih, suara serak, suara yang terdengar jauh, seperti berasal dari dalam rongga kosong. Jangan sendiri. Jono memejamkan mata, badannya kaku seperti batu. Dia ingin kabur, dia ingin menghentikan truk dan lari. Dia ingin melompat keluar dan menelpon siapapun. Tapi tubuhnya tidak bergerak, taputnya terlalu besar. Tiba-tiba, truknya berguncang keras, seperti ada sesuatu yang menabraknya dari belakang. Terasa seperti pukulan besar yang membuat seluruh badan truk bergetar. Brak! Jono tersentak kembali ke dunia nyata. Ia menginjak gas spontan. Truk melesat ke depan, membuat wujud itu bergeser sedikit dan menghilang bersama kabut tipis yang mengepul. Nafas Jono seperti kembali, tapi hanya sedikit. Namun yang membuat dia benar-benar panik bukanlah wujud itu, melainkan lampu dari arah belakang. Cahaya besar muncul dari balik kabut. 2 sorot lampu besar, redup, kuning, tapi jelas sedang mendekat dengan kecepatan tinggi. Awalnya Jono mengira itu bus malam biasa, tapi semakin ia menatap lewat spion, semakin ia sadar ada sesuatu yang tidak masuk akal. Lampunya tidak stabil, berkelip-kelip seperti lampu tua yang hampir mati. Siluet busnya tinggi dan panjang, tapi bentuknya seperti bus tua era lama, model yang tidak pernah lagi lewat jalur itu sejak puluhan tahun lalu. Pandangan Jono langsung pulih sepenuhnya, adrenalin mengalir deras. Astaga, jangan bilang itu. Bus itu terus mendekat, dari balik kabut, tanpa suara mesin, tanpa suara roda, tanpa tanda-tanda kendaraan normal. Dan saat cahaya bus itu semakin dekat, Jono akhirnya melihatnya jelas untuk pertama kalinya. Dan ia tahu, apapun itu bukan bus manusia. Jamal akhirnya keluar dari warung kopi itu dengan langkah berat. Malam makin menekan. Angin dari arah hutan jati menyeret suara seperti bisikan panjang, seolah ada yang memanggil dari kegelapan. Jamal menelan ludah.
paling cuma angin, gumamnya walau jelas-jelas suaranya bergetar. Ia naik ke truknya, menyalakan mesin dan bersiap melanjutkan perjalanan. Namun, saat lampu kabin hidup, Jamal langsung membeku. Di jok penumpang sebelahnya ada sesuatu. Bukan manusia, bukan juga jelas bentuknya. Hanya bayangan hitam duduk tegak, seperti sosok yang tidak punya wajah dan tidak punya batas tubuh yang jelas. Gelapnya bukan gelap biasa, lebih pekat dari malam di luar sana, seperti lubang. Jamal tidak berani bergerak. Ia cuma bisa menatap dari sudut matanya, takut kalau dia menoleh langsung, bayangan itu bakal ngapain-ngapain. Napasnya mulai pendek. Ya Allah, ini apaan lagi? Bayangan itu tidak bergerak, tapi Jamal bisa merasakan sesuatu. Dingin, bukan dingin AC, dingin yang menusuk tulang seperti udara di kamar mayat. Tangan Jamal gemetar saat memegang kemudi. Ia mencoba memberanikan diri bertanya pelan, maaf, ente siapa ya? Kenapa duduk situ? Tidak ada jawaban. Tapi tiba-tiba bayangan itu miring sedikit, seperti menoleh ke arah Jamal walaupun dia tidak punya kepala. Jamal hampir menjerit. Dia buru-buru menoleh ke depan, menekan gas keras-keras agar cepat keluar dari area itu. Mesin truk meraung, melaju kencang menerobos gelapnya malam. Namun, ketika truk sudah berjalan, perasaan aneh muncul. Jamal merasa seperti sedang diperhatikan dari samping. Tatapan yang dingin, berat, dan membuat tengkuknya kaku. Ia berdoa dalam hati, suara bergetar. Tolong, jangan ngapa-ngapain saya. Tiba-tiba, bayangan itu bersuara. Perlahan, serak, seperti suara dari dalam tanah. Lang. Jamal mencengkram setir kuat-kuat. Hilang? Apa maksudnya hilang? Siapa yang hilang? Saya atau siapa? Bayangan itu tetap diam. Truk melaju semakin masuk ke jalur alas roban, melewati pepohonan jati yang tinggi dan gelap seperti gerbang dunia lain. Lampu truk terus bergoyang mengikuti jalan yang tidak rata, tapi bayangan itu tidak ikut bergoyang, tetap diam, tetap menatap Jamal. Lalu, sebelum Jamal sempat memikirkan apapun, sesuatu terjadi. Bayangan itu pelan-pelan mengangkat tangan, menunjuk lurus ke depan jalan. Jamal menatap ke arah yang ditunjuk, dan saat itu juga darahnya seperti berhenti mengalir. Di tengah jalan, di depan truknya, ada sebuah bus tua yang tidak seharusnya ada di sana. Lampu remnya menyala redup, bodinya karatan, kacanya pecah, dan tidak ada satupun suara dari dalamnya. Bus itu seperti sudah lama terbengkalai, tapi entah kenapa muncul di jalan tengah malam. Dan Jamal baru sadar. Itu bus yang sama seperti cerita warga, bus hantu yang katanya suka memanggil korban di alas roban. Truk Jamal melambat dengan sendirinya. Padahal kakinya masih menginjak gas. Jarum RPM turun perlahan, seperti ada yang menahan. Woi, jangan begini dong. Jamal panik, menekan gas lebih dalam. Mesin meraung sedikit, tapi truk tetap melambat. Bayangan hitam di sebelahnya masih menunjuk ke depan. Tidak bicara apa-apa, tidak bergerak, hanya menunjuk. Dan itu jauh lebih menakutkan. Semakin dekat, semakin jelas bus tua itu terlihat. Warnanya kusam, catnya ngelupas, kaca samping banyak yang pecah, dan di bagian belakangnya ada bekas gosong seperti habis terbakar. Ya Allah, ini bus udah kayak bangkai, kok bisa di tengah jalan begini? Lampu truk Jamal menerangi bagian belakang bus itu. Ada tulisan pudar yang sulit dibaca, seperti nama trayek, tapi hurufnya sudah hampir hilang dimakan waktu. Tiba-tiba, bus itu bergetar pelan. Seperti ada yang bergerak di dalamnya. Jamal terpaku. Gak mungkin, ini bus kosong kan? Harusnya kosong kan? Bayangan hitam di sebelahnya mulai memudar sedikit. Tubuhnya seperti asap hitam yang goyang kena angin. Tapi masih tetap duduk di jok penumpang. Truk akhirnya berhenti total.
tepat 5 meter di belakang bus itu, tanpa Jamal menginjak rem. Wah, ini udah nggak beres banget. Jamal menelan ludah. Ia melihat ke kaca spion. Tidak ada kendaraan di belakang. Jalanan gelap, sunyi, dan hutan jati di kiri kanan seperti bergerak sendiri. Lalu, lampu rem bus itu tiba-tiba padam. Satu persatu, lampu dalam bus yang harusnya sudah mati bertahun-tahun menyala perlahan. Cahaya kekuningan redup seperti lampu tua era 80-an. Jamal membungkuk sedikit ke depan, mencoba melihat apa ada orang di dalamnya. Tapi kacanya terlalu kotor dan gelap. Gila, ini kenapa hidup lampunya? Kemudian suara itu muncul. Suara ketukan dari dalam bus. Tok, 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 tok. Seperti ada yang memukul dinding bus dari dalam. Tidak keras, tapi jelas. Ritmenya pelan, seperti seseorang yang tidak terburu-buru. Tok, tok, tok. Jamal merinding dari kepala sampai kaki. Tiba-tiba, bayangan hitam di jok penumpang menghilang, seperti asap disedot udara. Jamal menoleh cepat ke arah jok itu. Kosong, kosong total. Ya ampun, ia hilang. Sebelum Jamal sempat bernafas lega, dari arah bus muncul suara pintu depan terbuka. Krik. Pintunya turun sedikit, terbuka perlahan, membentuk celah gelap yang panjang. Jamal menahan nafas, jantungnya hampir copot. Dari celah pintu yang menganga itu, perlahan muncul sebuah tangan. Tangan putih pucat, kurus, dengan kuku-kuku panjang menghitam seolah terbakar. Tangan itu meraba-raba udara seperti mencari sesuatu. Dan lalu, tangan itu melambai ke arah Jamal, pelan-pelan, seakan memintanya mendekat. Jamal terpana, tubuhnya kaku. Ia ingin tancap gas, tapi kakinya tidak bisa digerakkan, seolah ada yang menahan. Pintu bus terbuka semakin lebar, dan dari dalam kegelapan terdengar suara lirih. Naik, sini. Suara itu bukan suara manusia normal, serak, panjang, dan seperti datang dari seseorang yang sudah lama sekali tidak bernafas. Jamal menutup mulutnya, matanya membesar. Karena dari dalam bus, sosok itu mulai muncul. Sosok dengan wajah hangus di satu sisi, mata hitam legam, dan seragam kondektur yang sudah robek-robek. Dan dia berjalan ke arah Jamal. Jamal hanya bisa duduk mematung, tangan gemetar di atas setir. Sosok itu terus melangkah keluar dari bus. Tubuhnya goyah seperti boneka yang sendi-sendinya hampir putus. Setiap langkah yang diambil membuat suara krek, krek, seperti tulang yang dipaksa bergerak. Lampu-lampu bus masih menyala redup, tapi cukup untuk memperlihatkan wujudnya. Separuh wajahnya normal, meskipun pucat seperti mayat, tapi separuh lainnya hangus, menghitam, meleleh seperti plastik terbakar. Matanya yang satu masih terlihat seperti manusia, tapi yang hitam seperti lubang kosong yang dalam. "Mas, tolong ikut saya." Suaranya pecah seperti pita suara yang sudah lama hilang dipakai. Jamal menggeleng pelan. Dia mau kabur, mau tancap gas, mau apapun selain ikut. Tapi badannya seperti dipaku di kursi. Sosok itu terus mendekat. Jarak mereka tinggal 3 meter. "Mas, jangan tinggal, saya sendiri." Nada suaranya pelan tapi memilukan, seperti seseorang yang sangat kesepian. Tapi justru itu yang bikin Jamal tambah takut. Tiba-tiba, angin malam berubah dingin menusuk. Kabut makin tebal sampai-sampai truk Jamal seperti terkurung di ruang kecil yang cuma ada hutan, jalan, dan bus terkutuk itu. Sosok itu berhenti tepat di samping pintu truk. Ia menatap Jamal lama sekali, seperti mengenali wajahnya. "Mas, saya nunggu Mas dari dulu." Kata-katanya menggantung, tidak jelas maksudnya apa. Jamal mencoba menggerahkan jari-jarinya di setir. Satu jari berhasil goyang, sedikit. Dia panik tapi juga merasa ada harapan. Aku nggak kenal kamu," bisik Jamal dengan suara nyaris tak terdengar.
Sosok itu memiringkan kepala. Bunyi tulangnya berderak seperti ranting kering. "Kita pernah ketemu, Mas lupa." Jamal memejamkan mata. "Saya gak mau ikut, maaf." Sosok itu tersenyum. Dan senyum itu bukan senyum manusia. Mulutnya sobek sampai ke pipi. Bagian hangusnya pecah sedikit, memperlihatkan gigi-gigi hitam yang tidak rata. Perlahan, tangan sosok itu yang penuh jelaga terangkat dan mengetuk kaca pintu truk. Tok, tok, tok. 3 ketukan, pelan tapi menggunjang hati Jamal sampai nyasar ke tulang. Ketika Jamal membuka mata lagi, bus itu sudah tidak kosong. Sekilas, ia melihat di balik kaca yang retak-retak ada banyak bayangan orang duduk di dalam bus. Semua pucat, semua diam. Jamal tersentak kaget sampai hampir jerit. Sosok di luar pintu makin mencondongkan tubuh. Wajahnya hanya beberapa sentimeter dari kaca truk. "Mas, cepat naik sebelum mereka jemput." Jamal menggeleng keras. Kakinya berhasil bergerak sedikit. Aku nggak mau, lepasin aku." Tiba-tiba dari dalam bus terdengar suara gaduh. Seperti ratusan tangan yang menghantam dinding bus bersamaan. Tok, 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 tok. Jamal melihatnya jelas. Tangan-tangan pucat bermunculan di belakang jendela bus, memukul-mukul kaca. Ingin keluar, ingin mendekat. Sosok di luar truk menoleh sebentar ke arah bus, lalu kembali menatap Jamal. "Mereka marah, Mas telat." Suaranya berubah serak seperti ada 2 orang yang bicara bersamaan. Jamal akhirnya bisa menginjak pedal. Sedikit, truk bergerak maju beberapa sentimeter. Sosok itu langsung mengangkat tangan, menahan udara seperti mencoba menghentikan truknya. "Mas, jangan!" Jamal menginjak gas sedalam-dalamnya. Truk meraung kencang. Sosok itu memudar sejenak, seperti asap yang tertiup angin, tapi kemudian muncul lagi, lebih dekat, lebih marah. Matanya yang satu berubah merah gelap, menyala di kegelapan. Dari bus terdengar jeritan panjang, jeritan puluhan suara, laki-laki, perempuan, anak kecil, semua bercampur menjadi satu. "Mas, jangan tinggalkan kami!" Jamal menjerit, menunduk dan memejamkan mata sambil menginjak gas sekuat tenaga. Truk meraung, roda berputar, dan dengan hentakan keras, truk meluncur maju menembus kabut tebal. Jamal tidak berani membuka mata. Ia baru membuka setelah merasakan truknya melaju lancar tanpa hambatan. Ketika ia menoleh ke spion, bus itu sudah hilang. Tidak ada lampu, tidak ada wujud, tidak ada kabut. Lenyap begitu saja. Jamal menggigil, matanya panas, napasnya tersengal. Tapi yang membuat tubuhnya makin dingin adalah suara lirih dari jok penumpang di sebelahnya. "Mas, kenapa buru-buru?" Suara yang sama, tapi dekat, sangat dekat. Tanpa perlu menoleh, Jamal tahu sosok itu belum pergi. Jamal merinding sekujur tubuh. Suara itu terlalu jelas, terlalu dekat, seperti seseorang yang membisikkan langsung ke telinganya. Napasnya tercekat, dadanya naik turun tidak karuan. Perlahan, dengan tangan gemetar, dia melirik ke kaca depan. Bayangannya sendiri terlihat di kaca. Wajah panik, mata lebar, keringat dingin. Tapi di sebelah bayangannya ada bayangan lain, bayangan kepala seseorang duduk di jok penumpang sebelahnya. "Mas, lambat amat nyetirnya." Kali ini suaranya lebih halus, hampir seperti orang bercanda. Tapi justru itu yang bikin bulu kuduk Jamal berdiri. Jamal tidak berani menoleh. Dia hanya menatap jalan lurus ke depan, berusaha fokus sambil menginjak gas. Truk melaju lebih cepat, tapi rasanya tetap lambat. Udara di dalam kabin makin dingin, sampai-sampai embusan napas Jamal terlihat seperti asap. "Mas Jono," sosok itu menyebut namanya. Jamal langsung kaget setengah mati. Ih, kamu siapa? Kamu kenal aku dari mana?" Suaranya pecah. Sosok itu tertawa kecil.
Tapi bukan tawa manusia biasa. Tawanya menggema, seperti ada di banyak tempat dalam satu waktu. Mas lupa ya, suaranya menurun, terdengar seperti menahan kesedihan. Kita dulu satu perjalanan. Jamal menggeleng keras, hampir menghantamkan kepalanya ke setir. Enggak, aku nggak pernah naik bus kayak kamu. Aku sopir truk dari dulu. Senyum samar muncul di kaca. Di bayangan itu, sosok tersebut bergeser sedikit. Kursi penumpang berbunyi krek seperti ditekan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Bukan mas, bukan busnya. Ia bicara pelan. Tapi siapa di dalamnya? Jamal menelan ludah sampai tenggorokannya sakit. Kamu ini siapa sebenarnya? Suara bus lama itu terdengar lagi, seperti bayangan yang diseret oleh angin. Seolah gema dari kejadian yang sudah puluhan tahun berlalu. Rintihan, jeritan, suara benturan besi, semua samar-samar terdengar di kejauhan. Sosok itu bicara lagi. Kami terjebak, Mas. Sudah lama, sangat lama. Jamal masih memandang ke jalan, tapi pikirannya kacau. Terjebak di mana? Di perjalanan terakhir. Suaranya memanjang seperti angin mendesah. Sebelum bus kami terbakar. Jamal mematung, dadanya berdesir ngeri. Terbakar? Sosok itu perlahan mengangguk, terlihat dari bayangannya. Kami semua tidak pernah sampai tujuan. Jamal merinding, matanya berkaca-kaca. Ia tidak tahu kenapa, tapi perasaan iba tiba-tiba muncul. Bercampur takut, bercampur bingung. Sosok itu melanjutkan, dan mas, dulu harusnya ikut. Jamal hampir pingsan. Apa? Tapi mas, batal naik di menit terakhir. Suaranya melembut, seperti mengingat kenangan. Kami sudah duduk, siap berangkat. Tapi mas, disuruh pindah naik truk sama mandor. Jamal mengerutkan kening. Ingatan samar muncul. Dulu, puluhan tahun lalu, saat ia pertama kali kerja, ia memang pernah hampir naik bus malam karena truknya mogok. Tapi mandor memaksanya naik truk lain yang masih kosong dan butuh bantuan. Sosok itu menaikkan nada, terdengar seperti orang yang menahan amarah bercampur penyesalan. Kalau mas naik, mas bareng kami, mas nggak sendirian. Jamal menitikkan air mata ketakutan. Aku kan nggak tahu. Aku cuma nurut perintah, mas tinggal kami. Nada suaranya dingin. Dan kami nunggu mas lama sekali. Jamal mencoba membela diri. Aku nggak sengaja. Aku bahkan nggak tahu bus kalian kecelakaan. Oh mas tahu. Sosok itu tertawa kecil lagi. Tapi tawanya gitir. Mas tahu dari berita. Mas nangis waktu itu. Mas bilang harusnya mas ikut. Jamal terdiam. Itu benar. Tapi itu dulu, puluhan tahun lalu, ketika ia masih muda. Tragedi itu membuatnya trauma naik bus. Tapi, bagaimana sosok ini tahu? Aku cuma bilang gitu karena kasihan, bukan karena aku mau ikut beneran. Sosok itu mendekat, bayangan wajahnya semakin jelas di kaca depan. Kami menunggu mas, mau atau tidak, mas sudah mengucapkannya. Jamal memutar setir sedikit, berusaha menjauh dari bayangan yang makin menempel. Kami menunggu mas, suaranya memanjang, hening, menyeramkan. Dan sekarang, mas, udah waktunya ikut kami. Jamal langsung menekan klakson sekeras-kerasnya sambil menjerit. Tidak! Suara klakson memantul di antara pepohonan, menggema di jalan gelap. Sosok itu tersentak mundur sedikit. Perlahan-lahan bayangannya memudar. Tapi sebelum menghilang, ia berbisik, kami akan cari mas di ujung jalan. Dan tepat setelah bayangan itu hilang sepenuhnya, tiba-tiba truk Jamal berhenti total. Mesin mati, lampu mati, semua gelap. Di tengah alas roban. Dan dari kejauhan, terdengar suara mesin bus tua menyala kembali. Semua gelap. Tidak ada cahaya dari lampu truk. Tidak ada suara mesin. Tidak ada angin. Seolah dunia berhenti sebentar hanya untuk Jamal. Ia menatap ke depan. Gelap total. Ke kanan, gelap total. Ke kiri, gelap total. Tapi dari belakang, suara itu muncul. Brum,
Brum. Suara mesin bus tua berat dan bergetar seperti suara kendaraan yang seharusnya sudah lama berhenti beroperasi. Suara itu mendekat perlahan, ritmenya seperti denyut jantung raksasa yang malas bangun. Jamal menelan ludah. Tangannya gemetar di atas setir yang sudah tidak berfungsi. "Please, jangan datang lagi, jangan deketin aku." Suaranya pecah, hampir menangis. Namun suara mesin itu semakin jelas, semakin dekat, semakin menghantam udara di belakangnya. Brum, 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 brum. Seakan bus itu berjalan sangat lambat, tapi pasti. Jamal mencoba menstarter truknya. Kunci diputar. Klik, klik. Tidak ada reaksi. Seperti truknya juga menolak hidup. Ia coba lagi. Klik, klik, klik. Brak! Suara keras menghantam bagian belakang truk. Jamal terangkat sedikit dari kursinya. Pukulan itu seperti kepala truk dihantam sesuatu yang besar dan berat, tepat dari arah bus. "Ya Allah, ya Robbi!" Ia langsung menunduk, memeluk kepalanya. Seluruh badan truk bergetar seperti dilempar ke samping. Bus itu menabraknya dengan sengaja. Seketika udara di sekitar Jamal terasa berat, seperti ada banyak sosok berdiri mengelilinginya. Dari balik kaca belakang, tiba-tiba muncul bayangan puluhan tangan. Tangan pucat, tangan gosong, tangan kecil, tangan dewasa. Semua berdempetan, menempel di kaca belakang, meraih-raih masuk ke dalam truk. Jamal menjerit ketakutan. "Pergi, pergi!" Tapi jeritanya jadi tenggelam oleh suara lain. Suara pintu bus terbuka. Krirek. Lalu suara langkah kaki, banyak, menyeret, berlumpur, mengerikan. Mereka turun, mereka berjalan mendekat. Ratusan atau mungkin sudah ribuan, semua korban dari bus terkutuk itu. Jamal gemetaran, kaki dingin. Ia menekan tombol klakson berkali-kali. Suara klakson menyalak putus-putus seperti hewan yang tersiksa. Tiba-tiba suara lain muncul di telinganya. "Mas, waktunya pulang bareng kami." Sosok dari kursi penumpang itu kembali. Kali ini berdiri di luar jendela. Wajahnya menempel pada kaca. Kedua matanya kosong, mulutnya menganga seperti ingin menelan udara. Jamal menolak mentah-mentah. "Aku gak mau ikut, aku masih hidup." Sosok itu tersenyum samar. "Kami juga dulu masih hidup." Jamal panik, ia menekan setir, memukul dashboard, berteriak, memohon apapun yang bisa ia lakukan. Lalu dari dalam hutan terdengar suara lain, bukan dari bus, bukan dari arwah, tapi suara motor besar. "Woi, ada truk mogok!" Suara manusia. Jamal tersentak, cahaya lampu motor menerangi sedikit area belakang truk. Bayangan tangan-tangan di kaca lenyap seketika. Bus di belakang hilang, tidak ada bekas tabrakan, tidak ada bekas roda, tidak ada apapun. Semuanya lenyap seolah tidak pernah ada. Dua pemuda naik motor berhenti di samping truk. Salah satunya menyorotkan senter. "Pak, kenapa berhenti gelap-gelapan gini? Mati mesin ya?" Jamal terperangah. Mulutnya terbuka sedikit, napasnya tercekat. Aku tadi..." Suaranya tidak keluar. Pemuda itu mendekat lagi. "Loh Pak, Bapak nangis. Kenapa? Tabrakan? Ada apa?" Jamal tidak bisa menjelaskan apapun. Bagaimana ia menjelaskan bus hantu yang barusan menabraknya? Mesin mati." Itu saja yang sanggup ia ucapkan. Pemuda itu mencoba starter dari luar. Truk langsung hidup, seperti tidak ada yang salah sama sekali. Jamal gemetar.
Aku barusan hampir mati. Pemuda itu bingung. Pak, di sini dari tadi sepi. Gak ada bus lewat barusan. Gak ada mobil sama sekali. Jamal menunduk. Ia tahu betul apa yang ia lihat. Setelah memastikan Jamal kuat nyetir, pemuda itu pamit dan kembali membawa motornya ke arah kota. Lampu motor mereka memudar jauh di depan. Dan ketika Jamal sudah mulai tenang, ia menatap kaca spion tengah. Truknya kosong, tidak ada siapa-siapa. Tapi ketika ia bersiap melanjutkan perjalanan, kaca spion berkedip seperti ada gangguan. Sekilas, sangat cepat, tampak bayangan wajah gosong itu di belakang kursinya. Hanya sepersekian detik, hanya cukup untuk membuat jantung Jamal berhenti berdetak sesaat. Lalu menghilang. Jamal langsung tancap gas tanpa pikir panjang, meninggalkan alas roban dengan rasa takut yang tidak akan pernah ia lupakan. Malam itu ia selamat, tapi ia tahu satu hal. Arwah-arwah itu belum menyerah. Mereka tidak pernah selesai. Dan mereka masih menunggunya di ujung jalan berikutnya. Kalau kamu pikir kisah Jamal berakhir di situ, kamu salah. Sebab beberapa pengemudi yang lewat malam itu mengaku mendengar suara mesin bus tua di kejauhan. Padahal tidak ada kendaraan satupun yang melintas.